saya Amalia Fitri dari kelas 5D Humas dengan NIM 666 Di sini saya akan menyampaikan analisis saya mengenai TPA Cilowong sebelum dan sesudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi lingkungan. Sebelum bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang, TPA Cilowong sudah banyak memperoleh pro dan kontra dari warga Cilowong sendiri. Sebelum bergabungnya sampah dari pemerintah Kota Tangerang, warga Cilowong sendiri sudah mempunyai banyak keluhan. Salah satu keluhan yang sering mereka lontarkan yakni seringnya terjadi longsor di daerah dekat TPA Cilowong, di mana longsor tersebut akan berdampak langsung kepada rumah-rumah warga sekitar. Wali Kota Serang mengatakan bahwasannya kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan sendiri bagi Kota Serang, yakni dengan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kota Serang yang berasal dari PAD Kota Tangerang. Namun, jika dikutip dari detik.com bahwasannya warga sekitar TPA Cilowong ada sekitar 700 hingga 800 kepala keluarga yang mendapatkan kompensasi terkait dampak kerjasama TPA Cilowong yang menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan. Nilai kompensasi tersebut adalah 10% dari 175.000 per ton sampah yang dibuang, atau warga hanya menerima 17.500 untuk setiap ton sampahnya. Yang menurut saya kompensasi tersebut tidak sesuai dengan dampak-dampak yang dialami warga sekitar TPAS tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan TPA Cilowong ini menurut saya tidak memenuhi syarat seperti yang tertera pada bab 2 pasal 3 dan 4, di mana pada pasal 3 berisikan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Serta pada pasal 4 yang berisikan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di mana jika dilihat dari undang-undang tersebut, pengelolaan TPA Cilowong ini hanya menyinggung syarat dari segi ekonomi yang dimana hanya memberikan kompensasi sebesar 10% dari 1 ton sampah yang menurut saya itu tidak sebanding dengan berbagai dampak yang diterima oleh warga sekitar TPA Cilowong, di mana seharusnya pemerintah juga memperhatikan dari segi kesehatan dan keselamatan warganya. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan di media terkait adanya TPAS Cilowong ini, pemberitaan di media didominasi oleh warga Serang yang menolak pembangunan TPAS Cilowong yang didasarkan pada banyaknya kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti masalah kebersihan, kesehatan, hingga bencana yang memungkinkan terjadi di sekitar TPAS. Mengingat adanya sebuah TPA dapat memberikan banyak dampak terhadap lingkungan, di mana salah satu dampaknya yaitu bencana longsor dan kebakaran. Maka dari itu perlu dilakukannya pencegahan atau mitigasi bencana seperti yang pertama yaitu meningkatkan kewaspadaan gugus kerja di TPA terhadap bencana. Hal ini dapat dicapai melalui metode sosialisasi dan penyuluhan kepada guru pekerja yang ditugaskan tentang besarnya peluang bencana yang bisa terjadi di lokasi timbunan sampah. Langkah yang kedua yaitu dengan menyusun program kerja untuk pencegahan kecelakaan serta pencegahan bencana longsor dan kebakaran. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun prosedur operasi melalui analisa keselamatan kerja atau job safety analysis, membuat dan menetapkan tanda-tanda peringatan di sekitar TPA. Langkah yang kedua yaitu dengan menyusun program kerja untuk pencegahan kecelakaan serta pencegahan bencana longsor dan kebakaran. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun prosedur operasi melalui analisa keselamatan kerja atau job safety analysis, membuat dan menetapkan tanda-tanda peringatan di sekitar TPA. Sekian analisis saya mengenai TPA Cilowong sebelum dan sesudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang dan Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.